Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian, berkat PKLU yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi walaupun hanya melalui media sosial, tetapi tidak mengurangi kekhususan kita dalam beribadah. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan Mars PKLU. Mari kita sama-sama menyanyi untuk pembukaan kebaktian kita di siang hari ini. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Pelindungannya diberi bagi yang beriman, lipur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, lipur hati terluka, oh betapa indahnya. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam surga, segala puji dan syukur kami angkat ke hadirat-Mu Tuhan, dan juga atas kesehatan yang begitu baik yang masih Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian ibadah PKLU di siang hari yang berbahagia ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin acara kami ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati kami para jemaat PKLU dan juga pemberita firman. Terima kasih Bapa, layakkanlah kami, ampunkan salah dosa kami, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita menyanyi.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami telah menyediakan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya untuk menerima kehadiran-Mu yang penuh kasih, karunia, melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami agar kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa, dan berkatilah persekutuan ini agar bermakna bagi pengembangan dan pertumbuhan kehidupan iman kami dalam percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-7 yang akan saya bacakan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang sudah membaca dan akan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai yang ke-7 itu diberi judul Cinta yang Terkendali. Mungkin ini agak aneh Bapak Ibu sekalian, karena cerita ini bagus atau indah untuk cerita cinta kasih anak muda. Namun cinta tidak hanya sebatas umur, tapi bagi siapa saja sepanjang umur kita. Kita tentu pernah mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Dewi Yul dan Bruri Marantika, yaitu dengan judul Karisma Cinta. Nah, lagu yang indah ini menggambarkan bagaimana rasa sukacita yang melanda dua insan di mana mereka saling mencintai. Rasa cinta tersebut juga menjadi warna yang indah dalam kehidupan mereka. Meski demikian, Bapak Ibu sekalian, rasa cinta juga harus dikendalikan, karena cinta juga bisa membawa sebuah duka. Nah, nasihat dalam lagu yang dirilis pada tahun 1999 ini masih relevan sampai sekarang. Banyak anak-anak muda yang begitu bersukacita karena dilanda asmara. Seakan-akan dunia ini milik mereka berdua. Ketika tidak bertemu dalam satu hari saja, sudah saling mengatakan, sayang, aku rindu, darling, I miss you.
Mereka bagaikan amplop dan materai yang tidak terpisahkan. Yang kadangkala sering mereka tidak mawas diri, Bapak Ibu sekalian, atas rasa cinta itu. Di mana akhirnya mereka akan jatuh dalam dunia seks bebas. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, penggambaran kisah asmara juga terdapat dalam Kidung Agung yang kita baca tadi. Kitab ini ditulis oleh Salomo pada saat ia masih muda. Sebagai seorang muda dan memiliki jabatan raja, Salomo pasti menjadi dambaan para wanita. Dan ia pasti akan memilih salah satu dari wanita-wanita itu. Ternyata benar. Salomo mencintai seorang gadis sulam. Dan ia sangat bersuka cita atas asmara yang muncul di antara mereka dalam hati mereka. Namun demikian, Salomo tetap mengkontrol asmaranya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Salomo mampu melakukan hal tersebut karena pada saat menjadi raja, ia meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan agar mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Hikmat dan kebijaksanaan Salomo muda tertuang di dalam kitab Kidung Agung yang menceritakan tentang kisah asmaranya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Kidung Agung 8 ayat 5-7 merupakan salah satu karya Salomo yang memberikan gambaran akan indahnya cinta dan nasihat tentang cinta. Kata demi kata yang dipakai Salomo dalam karyanya sangat romantis. Karya ini juga memberikan satu informasi bahwa Salomo tidak melupakan bagaimana ia bertemu dengan sang kekasih. Hal tersebut nampak dalam ayat yang kelima tadi kita baca. Mengungkapkan bahwa Salomo bertemu sang kekasih di bawah pohon apel dekat rumah orang tua sang kekasih. Dan ia sedang tertidur. Salomo membangunkan kekasihnya dan mengatakan, "Di sanalah ibumu telah mengandung dan melahirkan engkau." Nah, di sini berarti Salomo menunjukkan rasa hormat kepada ibu dari sang kekasih yang telah berjuang untuk mengandung, melahirkan, bahkan merawat kekasihnya. Di dalam ayat 6-7 menggambarkan bagaimana Salomo menunjukkan rasa cintanya kepada sang kekasih. Salomo ingin agar sang kekasih menempatkan dirinya di dalam hati bagaikan materai. Salomo mengatakan demikian karena cintanya sangat kuat kepada sang kekasih. Besarnya cinta tersebut digambarkan dengan nyala api. Bahkan seperti nyala api Tuhan tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Nyala api cinta yang digambarkan seperti nyala api Tuhan, artinya cinta itu harus dikendalikan sedemikian rupa agar menciptakan keharmonisan, ketentraman, dan kesejahteraan hidup. Cinta tidak boleh liar atau seenaknya sendiri. Dalam suasana jatuh cinta, setiap manusia seharusnya melihat bagaimana Tuhan sangat mencintai kehidupan manusia. Ia berkuasa penuh atas kehidupan manusia. Bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia adalah Ia menciptakan dunia ini dengan teratur. Keteraturan alam semesta ini membuktikan bahwa Tuhan menghendaki agar seluruh kehidupan manusia menjadi teratur, termasuk dalam urusan cinta.
Tuhan tidak ingin rasa cinta menjadi batu sandungan yang dapat merusak kehidupan manusia. Sekarang bagaimana dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kita sebagai lansia tentu memiliki rasa cinta kepada anak-anak, kepada menantu, dan juga kepada cucu-cucu. Rasa cinta kita kepada mereka juga harus dikendalikan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita berlebihan menunjukkan rasa cinta yang akhirnya akan membawa dampak negatif. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang yang kita cintai atau kita kasihi. Misalnya, jangan sampai rasa cinta kita kepada cucu membuat mereka menjadi anak manja. Karena ketika seorang cucu menjadi anak manja, ia akan marah ketika keinginannya tidak dipenuhi. Ia akan berontak ketika permintaannya ditolak. Kekacauan, amarah, dendam, bahkan anak itu bisa sampai benci. Muncul jika kita terlalu memanjakan cucu. Karena bagi cucu, ya terus terang saya mengalami sendiri. Karena terlalu dimanja, apa yang dia minta pasti oma atau opa memenuhinya. Nah itu berarti cinta kasihnya kita tidak terkendali. Jika kita mencintai cucu, kita harus membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan terutama takut akan Allah. Karena suatu saat nanti hidup mereka pasti akan sukses. Dan siapa yang bangga? Pasti kita sebagai opa, sebagai oma turut merasa bangga dan bersuka cita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah rasa cinta kita hanya kepada anak, kepada mantu, kepada cucu-cucu? Tentu tidak. Kepada sesama rekan lansia pun kita juga pasti saling mencintai. Kita harus menunjukkan rasa cinta kita yang bertanggung jawab. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan saling mendoakan. Terlebih di masa tua kita ini, tubuh ini semakin lemah. Tapi rohani kita harus semakin kuat. Dengan tubuh yang lemah, kita sulit untuk melakukan aktivitas. Di antaranya seperti misalnya kita harus ke gereja atau dalam persekutuan. Terutama pada masa COVID seperti saat ini. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat bertemu, kita tidak dapat bertemu muka untuk bercanda, tertawa bersama-sama. Yang biasanya suka kita lakukan kalau ibadah sebulan sekali. Atau biasanya tiap minggu pada saat latihan paduan suara. Saat ini semua sudah tidak dapat kita lakukan. Hanya doa yang dapat membuktikan bahwa kita saling mencintai. Rasa cinta itu tidak pernah pudar di dalam doa. Bapak Ibu kasih, mari kita saling mendoakan. Tidak hanya bagi anak, mantu, cucu, keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan lansia kita. Selamat mengendalikan cinta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi
Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami, Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh sukacita besar kami rasakan saat ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih sayang-Mu saja Bapa kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terutama pada saat ini, di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan PKLU untuk bersekutu dan beribadah melalui media virtual. Kita sudah boleh mendengarkan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Kiranya apa yang sudah kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami dapat lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan, dan hidup kami Kau berkati. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, untuk menjalani kehidupan beriman kami, sehingga kami tidak tersesat dan jatuh dalam dosa. Firman-Mu mengenai kasih, cinta kasih Salomo Tuhan Yesus, itu dapat menjadikan kehidupan kami dalam kami menyampaikan cinta kasih kami kepada anak, cucu, keluarga kami, terutama kepada rekan-rekan kami lansia. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami berdoa juga untuk orang-orang atau saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan akibat terdampak pandemi COVID-19. Tolong mereka ya Bapa, apa yang mereka gumuli dan apa yang mereka butuhkan, kiranya Bapa berkenan memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Begitu pula mereka yang sedang sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah, Bapa kiranya berkenan melawat mereka dan menjamah mereka. Sembuhkanlah mereka Bapa, tahirkan mereka, sehingga mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami mendengarkan suara-Mu melalui firman yang disampaikan dalam ibadah PKLU dan dimanapun firman itu disampaikan. Kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, nama yang agung melalui persekutuan ibadah PKLU ini. Bapa yang dalam surga, begitu pula mereka yang tertimpa musibah, bencana, atau yang sedang berbeban berat. Berkenanlah Engkau hadir dalam keseluruhan keberadaan mereka. Bebaskan dan angkatkan beban mereka, dan buatlah mereka dapat kembali menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dengan tentram dan damai sejahtera. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Bukit Saitun Surabaya, terutama bagi persekutuan kaum lanjut usia ini Bapa. Dimanapun mereka, dalam keberadaan mereka, Engkau datang kepada mereka masing-masing. Sukacita mereka boleh dapatkan hanya daripada-Mu, melalui ibadah-ibadah virtual yang mereka ikuti. Kesehatan juga Kau berikan kepada mereka Bapa. Bapa yang dalam surga, biarlah kami hanya dapat bersukacita dalam kasih-Mu melalui pemberitaan firman yang sudah kami sampaikan dan kami dengarkan. Bapa, Kau berkati juga Ibu Pendeta Dina Haba bersama keluarga. Kau berkati para majelis bersama keluarga. Kau berkati PHMJ bersama keluarga. Kau berkati pengurus-pengurus Pelkat yang sebentar lagi akan melakukan pemilihan pengurus Pelkat yang baru. Tuhan Kau berkati agar siapapun yang terpilih, mereka boleh bekerja untuk melakukan pelayanan bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Masih banyak yang ingin kami pohonkan kepada-Mu Bapa.
Tapi karena kelemahan kami tidak dapat mengutarakan satu demi satu. Bapa yang dalam surga, terima dan sempurnakan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Karena kami panjatkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus, Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan sumber kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah masing-masing memberi dengan penuh sukacita, jangan karena dengan terpaksa, tetapi biarlah kita memberikan kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul gembira, hati yang tulus, karena itu yang diharapkan oleh Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita akan menyanyi dari pujian yang sudah dipersiapkan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tinggal menjadi pelita bagi kaki kami dan penguat bagi hidup kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan sebagaimana yang seharusnya. Tuhan memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pihak yang mengelola persembahan ini dapat mengelola dengan baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah tiba akhir daripada ibadah kami pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Tuhan menyertai dan melimpahkan segala kebaikan-Nya. Persembahkanlah hidup kita seutuhnya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Lanjutkan kehidupan Bapak Ibu sekalian berdasarkan firman Tuhan yang telah kita sama-sama dengar. Dengan damai sejahtera Bapa. Kita menyanyi dari sebagai lagu penutupnya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang,
setia pada janji Tuhan-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memeliharamu dan seluruh anggota keluargamu yang jauh dan dekat, agar kedamaian, rasa syukur serta bahagia meliputi keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki, dan pikiranmu, sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi bahtera Kristus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia menyertaimu dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.